Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan tanggal 27 Maret tahun 2023. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kherson, serangan artileri bertubi-tubi melumpuhkan lebih dari 20 tentara Ukraina, satu howitzer self-propelled Akatsiya, dan satu sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menetralkan 84 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina pada posisi tembak mereka, tenaga musuh, dan perangkat keras di 128 area juga digempur. Letjen Igor Konashenkov melansir secara total, 404 jet tempur Ukraina dan 225 helikopter, 3.587 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 414 sistem rudal pertahanan udara, 8.415 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.073 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.440 meriam dan mortir artileri Medan, serta 9.126 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 660 prajurit dalam satu hari, termasuk 15 tank, 15 kendaraan tempur lapis baja serta 8 unit artileri dan 2 sistem pertahanan udara. Secara total, Kremlin kehilangan 170.550 prajurit selama konflik, termasuk 595 tank, 6.947 kendaraan tempur lapis baja serta 305 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 396 hari. Masih belum ada kesepakatan pembicaraan damai antara kedua belah pihak. Kubu Ukraina juga menunjukkan cuplikan Brigade ke-44 artileri terpisah yang dinamai Hetman Danilo Apostol menghancurkan musuh ke arah Zaporozhye. Total kerugian pasukan Rusia ke arah ini tidak dapat dihitung. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah pernyataan tanggal 26 Maret mengatakan minggu ini Ukraina mendapat paket dukungan pertahanan baru dari Amerika Serikat, Lituania, Finlandia, Jerman. Parlemen Swedia menyetujui paket dukungan pertahanan ke-11 untuk Ukraina. Ada paket keamanan dan perjanjian kuat dengan Jepang. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Perdana Menteri Kishida atas kunjungan yang produktif ini, kata Zelensky. Литви, Фінляндії, Німеччини. Шведський парламент затвердив вже 11-й пакет оборонної підтримки України. Є безпековий пакет, є в цілому сильні домовленості з Японією. Ще раз хочу подякувати прем'єр-міністру Кішині за продуктивний візит. Отримали 1,5 мільярда євро макрофіну від ЄС. Кошти вже на рахунках Національного банку. Уряд Хорватії прийняв програму щодо лікування і реабілітації наших поранених воїнів. Греція приєдналась до групи партнерів. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.